Pagi ini aku resmi bercerai. Siangnya, mantan suamiku pamer membelikan selingkuhannya mobil 15 miliar rupiah. Namun, saat digesek, staf penjualan berkata, "Maaf, semua kartu Bapak ditolak." Dari kejauhan, aku hanya tersenyum tipis. Kehancurannya baru saja dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan cerita menarik lainnya. Hujan di Jakarta hari ini turun dengan malu-malu, seolah enggan membasahi bumi yang sudah terlalu panas oleh polusi dan kemunafikan. Namun, rintik gerimis yang membasahi jendela kaca gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini justru terasa sangat menenangkan bagiku. Suara gemericik air yang samar itu seperti nyanyian pengantar tidur bagi pernikahan yang sudah sekarat selama 5 tahun terakhir. Aku duduk di kursi kayu yang keras di ruang tunggu, merapikan sedikit lipatan pada rok batis berwarna krem yang kupakai. Penampilanku hari ini sederhana, seperti biasa. Aku tidak memakai perhiasan mencolok, hanya jam tangan kecil peninggalan almarhumah ibu dan cincin pernikahan yang sebentar lagi akan kulepaskan dari jari manisku. Di sampingku, Pak Dharma, pengacara senior yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh mendiang ayahku, menepuk punggung tanganku pelan. Tatapannya teduh, memberikan kekuatan tanpa perlu banyak bicara. Beliau tahu persis neraka macam apa yang sudah kulalui, dan beliau tahu persis rencana besar apa yang sedang kami jalankan. "Kamu siap, Elina?" tanya Pak Dharma dengan suara beratnya yang berwibawa. Aku mengangguk pelan, sebuah senyum tipis terukir di bibirku. "Sangat siap, Pak. Lebih siap dari hari pernikahanku dulu." Pintu ruang sidang terbuka. Petugas memanggil namaku dan nama laki-laki itu. Rendra. Nama yang dulu selalu kusebut dalam doa. Nama yang dulu membuat jantungku berdebar karena cinta, tapi kini hanya menyisakan rasa mual dan dingin yang menjalar di tulang punggung. Kami masuk ke dalam ruangan yang berhawa dingin itu. Aroma pengharum ruangan berbau jeruk nipis bercampur dengan bau kertas-kertas tua yang lembab. Dan di sana dia duduk. Rendra. Laki-laki itu memakai setelan jas mahal buatan desainer Italia, warna biru dongker yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi dengan pomade mahal, jam tangan Rolex emas melingkar di pergelangan tangannya, berkilau angkuh di bawah lampu neon ruang sidang. Dia tidak terlihat seperti orang yang akan bercerai. Dia terlihat seperti orang yang akan menghadiri peresmian gedung pencakar langit. Dia menatapku sekilas, tatapan yang penuh dengan rasa kasihan yang dibuat-buat, dicampur dengan ejekan yang tak bisa disembunyikan. Di matanya, aku hanyalah wanita bodoh, istri penurut yang membosankan, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia bisnis, yang hanya bisa menghabiskan uangnya. Padahal dia lupa uang siapa yang sebenarnya dia pakai untuk membangun kerajaan bisnisnya itu. Proses mediasi sudah gagal total minggu lalu. Hari ini hanyalah formalitas. Pembacaan ikrar talak dan penandatanganan berkas-berkas administrasi. Hakim ketua membacakan putusan dengan suara datar. Aku mendengarkan setiap kata dengan saksama, meresapi setiap detik kebebasan yang semakin dekat. Tidak ada air mata. Orang-orang mungkin mengira aku syok atau menahan tangis, tapi mereka salah. Aku tidak menangis karena air mataku sudah habis 2 tahun yang lalu, saat aku menemukan bukti transfer pertamanya untuk wanita itu. Setelah palu diketuk, kami diminta maju untuk menandatangani akta. Tanganku tidak gemetar sedikit pun saat memegang pena. Tinta hitam itu menggores kertas putih, membentuk namaku dengan tegas. Elina. Hanya Elina. Bukan lagi Nyonya Rendra. Rasanya seperti melepaskan beban bertonton dari pundakku. Selesai tanda tangan, Rendra berdiri. Dia membenarkan letak dasinya, lalu menatapku sambil menyeringai. Dia memberi isyarat agar pengacaranya minggir sebentar, lalu melangkah mendekatiku. Aroma parfum mahalnya menusuk hidungku, aroma yang kini identik dengan pengkhianatan. "Kamu yakin dengan ini, El?" tanyanya dengan nada rendah, seolah sedang berbicara dengan anak kecil yang merajuk. "Coba pikirkan lagi. Tanpa aku, kamu mau hidup pakai apa di Jakarta? Biaya hidup di sini keras, sayang. Kamu nggak punya keahlian apa-apa selain jadi ibu rumah tangga." Aku menatap matanya lurus-lurus. Dulu, aku akan menunduk takut jika dia bicara dengan nada meremehkan seperti ini. Dulu, aku akan minta maaf meski aku tidak salah.
Tapi hari ini berbeda. Aku akan baik-baik saja, Mas. Atau haruskah aku panggil Pak Rendra sekarang? Jawabku tenang. Suaraku stabil, tidak ada getaran sedikit pun. Rendra tertawa kecil, tawa yang menyebalkan. Ah, sudahlah. Jangan sok kuat. Nanti kalau uang tabunganmu habis, jangan datang merengek ke kantorku ya. Aku nggak punya waktu buat meladeni mantan istri yang gagal move on. Dia melirik jam tangannya dengan gaya yang dibuat-buat. Lagi pula, aku harus buru-buru. Amara sudah menunggu. Nama itu disebutnya dengan begitu enteng di depan wajahku, di dalam ruang pengadilan agama, hanya beberapa detik setelah kami resmi bercerai. Amara. Wanita yang merebut posisiku, wanita yang menikmati jerih payah warisan orang tuaku yang dikelola Rendra. Oh ya? Tanyaku singkat. Ya? Jawab Rendra antusias, matanya berbinar licik. Aku mau merayakan kebebasanku hari ini. Aku sudah janji mau membelikan dia mobil baru. Kasihan kan? Masa calon istri pengusaha sukses naik taksi online? Rencananya kami mau ke showroom di Pondok Indah. Dia naksir mobil yang harganya, sudahlah, kamu gak akan paham soal harga mobil mewah. Intinya, harganya cukup buat beli harga dirimu 10 kali lipat. Kata-kata itu tajam, dirancang khusus untuk melukaiku. Rendra ingin melihatku menangis. Dia ingin melihatku hancur, memohon, atau setidaknya marah-marah seperti orang gila agar dia bisa merasa superior. Dia ingin validasi bahwa dia adalah pusat duniaku. Tapi aku tidak memberikannya kepuasan itu. Aku justru tersenyum. Senyum yang sangat tipis, hampir tak terlihat, namun mengandung ribuan makna yang tidak akan bisa dicerna oleh otak arogannya. Senyum yang menyembunyikan badai yang sudah kusiapkan untuknya. Semoga harimu menyenangkan, Rendra. Hati-hati di jalan. Jakarta sedang licin, kataku lembut. Rendra mendengus, merasa gagal memancing emosiku. Dasar wanita aneh. Pantas saja aku bosan, gumamnya sambil berbalik badan. Dia melangkah keluar ruangan dengan langkah lebar, jasnya berkibar, diikuti oleh pengacaranya yang tampak tergopoh-gopoh. Sepeninggal Rendra, Pak Dharma mendekatiku. Wajah tuanya tampak geram. Kurang ajar sekali mulut anak itu. Bapak harus menahan diri supaya tidak menamparnya tadi. Aku menoleh pada Pak Dharma dan tersenyum. Kali ini senyum yang tulus. Jangan kotori tangan Bapak. Biar karma yang menamparnya. Lagi pula, tamparan karma akan jauh lebih sakit dan berbekas. Jadi, rencana berjalan? Tanya Pak Dharma memastikan. Berjalan sesuai jadwal, Pak. Bapak sudah siapkan berkas sita maritalnya? Sudah siap di kantor. Begitu kamu beri kode, kita ajukan secepat kilat sebelum dia sadar. Jawab Pak Dharma mantap. Aku menghela napas panjang, menghirup udara kebebasan yang bercampur aroma hujan. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Saya ada urusan mendesak. Mau kemana? Pulang? Aku menggeleng. Mataku menatap pintu keluar di mana Rendra tadi menghilang. Tidak. Saya mau ke Pondok Indah. Saya ingin melihat pertunjukan sirkus. Katanya ada badut yang mau beli mobil mewah. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan. Hujan sudah reda, menyisakan genangan air di aspal hitam. Aku mengeluarkan ponselku, mengetik pesan singkat pada seseorang. Aktifkan blokirnya sekarang. Langit Jakarta yang mendung seolah menjadi saksi. Rendra berpikir dia baru saja membuang sampah dari hidupnya. Dia tidak tahu bahwa sampah yang dia buang itu adalah satu-satunya jimat keberuntungan yang selama ini menahannya dari kehancuran. Tanpa aku, tanpa warisan orang tuaku yang selama ini dia putar atas nama perusahaan, bersama, Rendra hanyalah seorang penipu dengan jas mahal. Aku melangkah menuju mobilku yang terparkir di sudut. Sebuah sedan hitam tua yang sederhana, sangat kontras dengan mobil-mobil mewah yang biasa dikendarai Rendra. Tapi tidak apa-apa. Mobil ini milikku. Bensinnya kubeli dengan uangku. Dan tujuannya adalah tempat di mana aku akan melihat awal dari kejatuhan seorang Rendra. Tunggu aku, Mas. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Perjalanan dari Jakarta Selatan menuju Pondok Indah siang ini terasa sangat menyiksa bagi siapapun yang tidak memiliki kesabaran ekstra. Setelah hujan reda, matahari Jakarta muncul dengan garang,
memanggang aspal basah hingga menimbulkan uap panas yang membuat udara terasa lengket. Kemacetan di arteri Pondok Indah sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang memakan hati. Klakson bersahut-sahutan, motor-motor menyalip dengan nekat, dan bus kota mengeluarkan asap hitam pekat. Namun, di dalam showroom mobil mewah importir umum ini, kekacauan di luar sana seolah berada di dimensi lain. Di sini, suasananya tenang, dingin, dan berbau kemewahan. Lantai marmer putihnya begitu mengkilap hingga bisa memantulkan bayangan wajah. Dinding-dinding kaca yang tinggi memamerkan deretan mobil super mewah yang harganya bisa untuk memberi makan satu kampung selama setahun. Ada Ferrari merah yang menggoda, Lamborghini kuning yang agresif, dan tentu saja, sang primadona yang sedang diincar hari ini, Rolls-Royce Phantom berwarna putih mutiara. Aku sudah berada di sini sejak 15 menit yang lalu. Bukan sebagai calon pembeli yang akan disambut dengan minuman selamat datang, melainkan sebagai pengamat yang bersembunyi. Aku berdiri di balik pilar besar di sudut ruangan, tertutup oleh bayangan sebuah SUV besar berwarna hitam. Posisiku strategis. Aku bisa melihat pintu masuk utama dan meja kasir tanpa terlihat mencolok. Aku mengenakan kacamata hitam dan masker kesehatan, penyamaran standar yang wajar di era pasca pandemi ini, membuat tidak ada seorang pun yang mengenali wajah mantan istri seorang pengusaha properti ternama. Tak lama kemudian, sebuah sedan sport mewah berhenti tepat di depan pintu masuk kaca. Valet bergegas membukakan pintu. Dan keluarlah mereka. Pasangan yang paling berbahagia di atas penderitaanku hari ini. Rendra turun dengan gaya arogan yang khas. Dia merapikan jasnya, lalu berjalan memutar untuk membukakan pintu bagi sang ratu hari ini. Amara keluar dengan anggun. Harus kuakui, dia cantik. Tubuhnya tinggi semampai, rambutnya yang panjang bergelombang dicat warna pirang keemasan, kulitnya putih mulus hasil perawatan klinik mahal yang tagihannya sering kutemukan di saku jas Rendra. Amara mengenakan gaun pendek ketat bermerek yang memamerkan lekuk tubuhnya, tas Hermes Birkin berwarna oranye menyala menggantung di lengannya, dan sepatu hak tinggi yang bunyinya, tak tik-tak, menggema di seluruh ruangan showroom yang sunyi. Penampilannya sangat mencolok, tipikal orang kaya baru yang ingin seluruh dunia tahu bahwa dia punya uang. Sayang, ini tempatnya? Tanya Amara dengan suara manja yang dibuat-buat, suaranya cukup keras hingga terdengar sampai ke tempat persembunyianku. Iya dong. Ini showroom terlengkap. Kamu tinggal tunjuk mana yang kamu mau. Ingat janji aku kan? Begitu aku lepas dari perempuan benalu itu, kamu dapat hadiah spesial. Jawab Rendra lantang. Beberapa staf penjualan menoleh, namun mereka profesional, segera memasang senyum ramah menyambut dompet berjalan yang baru masuk. Seorang sales senior dengan setelan jas rapi menghampiri mereka. Selamat siang, Pak Rendra. Selamat datang kembali. Ada yang bisa kami bantu? Rendra mengangguk angkuh, tidak menjabat tangan sales itu. Saya mau lihat unit Rolls-Royce yang kemarin saya telepon. Yang warna putih. Calon istri saya mau lihat. Oh, tentu, Pak. Mari sebelah sini. Unitnya sudah kami siapkan di area display utama. Mereka berjalan melewati tempat persembunyianku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku melihat Rendra merangkul pinggang Amara dengan mesra. Pemandangan yang dulu mungkin akan membuatku menangis meraung-raung, kini hanya membuat perutku mual karena jijik. Mereka berhenti di depan Rolls-Royce Phantom itu. Amara memekik kegirangan, persis seperti anak kecil yang melihat toko permen. Dia meraba kap mesin mobil itu, lalu berputar-putar melihat interiornya. Gila, sayang, ini bagus banget. Jok kulitnya warna krem, cocok banget sama tas aku, seru Amara norak. Dia segera mengeluarkan ponsel keluaran terbarunya, lalu mulai bersuah foto dengan berbagai pose di depan mobil itu. Bibirnya dimanyunkan, kakinya ditekuk, pamer tas, pamer sepatu, pamer calon mobil baru. Rendra tertawa bangga melihat tingkah wanitanya. Dia merasa menjadi raja dunia yang bisa memberikan apa saja. Kamu suka? Suka banget. Tapi harganya berapa, Mas? Pasti mahal banget. Tanya Amara dengan nada pura-pura khawatir. Halah, soal harga jangan dipikirin. Cuma 15 miliar kok. Kecil itu. Proyek aku di BSD bulan depan cair 3 kali lipat dari ini. Sombong Rendra. Suaranya sengaja dikeraskan,
memastikan semua orang di ruangan itu tahu betapa kayanya dia. Aku menahan tawa getir. Proyek BSD? Proyek yang modal awalnya menggunakan sertifikat rumah warisan ibuku? Proyek yang investor utamanya adalah kenalan ayahku? Rendra benar-benar lupa daratan. Dia lupa bahwa tanah yang dia pijak itu rapuh. Beneran, Mas? Makasih sayang. Amara memeluk Rendra erat-erat, lalu mencium pipinya di depan umum. Aku makin cinta deh sama kamu. Gak kayak mantan istri kamu yang kampungan itu, pasti dia jantungan kalau lihat mobil beginian. Tanganku mengepal di dalam saku. Sabar, Elina. Tunggu sebentar lagi. Ya sudah, bungkus ini, perintah Rendra pada sales yang menunggu dengan sabar. Gak usah pakai lama. Saya mau bawa pulang hari ini juga buat jalan-jalan sore. Baik, Pak. Mari kita ke meja administrasi untuk proses pembayarannya. Bapak mau leasing atau tunai? Tunai? Repot bawa duitnya. Gesek saja. Pakai kartu kredit, jawab Rendra sambil mengeluarkan dompet kulit mahalnya. Dia menarik sebuah kartu berwarna hitam. Black Card. Kartu yang menjadi simbol status tertingginya selama ini. Kartu yang limitnya tanpa batas. Setidaknya, begitulah yang dia tahu. Mereka duduk di sofa kulit yang nyaman di area transaksi. Aku menggeser posisiku sedikit agar bisa melihat lebih jelas. Jarakku hanya sekitar 10 meter dari mereka, terhalang oleh sebuah pilar dan tanaman hias besar. Rendra melempar kartu hitam itu ke meja dengan gaya yang sangat merendahkan. Gesek saja. Nggak pakai limit. Sales itu mengambil kartu dengan sopan. Baik, Pak Rendra. Mohon tunggu sebentar. Amara masih sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang update status di media sosial. Alhamdulillah, rezeki anak soleha. New car from hubby. Aku bisa membayangkan caption menggelikan itu. Sales memasukkan kartu ke mesin EDC. Hening sejenak. Mesin itu berbunyi bip-bip pelan, lalu mengeluarkan struk pendek. Wajah sales itu sedikit mengernyit. Dia mencoba lagi, menggosok chip kartu itu ke celananya, lalu memasukkannya lagi. Hasilnya sama. Struk pendek keluar lagi. Declinet. Ada apa? Kok lama? Tegur Rendra yang mulai tidak sabar. Dia sedang sibuk memijat tangan Amara. Maaf, Pak Rendra. Kartunya declinet. Ucap sales itu dengan hati-hati, takut menyinggung perasaan pelanggan VIP-nya. Wajah Rendra berubah. Senyumnya lenyap seketika. Apa? Declinet? Nggak mungkin. Limit kartu itu miliaran. Kamu salah masukin mesin kali. Coba lagi. Sales itu mencoba sekali lagi dengan gugup. Tetap sama. Ditolak. Mungkin ada gangguan jaringan bank, Pak. Kata sales itu mencoba menenangkan, meski dia tahu mesinnya baik-baik saja karena baru dipakai transaksi 5 menit lalu. Ban bodoh. Umpat Rendra. Dia membuka dompetnya lagi dengan kasar. Mengambil kartu kedua. Kartu platinum dari ban yang berbeda. Pakai yang ini juga limitnya besar. Sales menerima kartu kedua. Proses yang sama terulang. Masukkan kartu, tunggu, bunyi bip, dan struk penolakan keluar. Suasana di showroom yang tadinya tenang mulai terasa canggung. Beberapa pengunjung lain mulai melirik ke arah meja Rendra. Amara berhenti bermain ponsel. Wajahnya mulai terlihat bingung dan malu. Kok lama banget sih, Mas? Dilihatin orang tuh, bisik Amara. Sebentar, sayang. Ini mesin mereka yang rusak. Elak Rendra, tapi keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Maaf sekali lagi, Pak. Yang ini juga declinet, kata sales itu. Kali ini suaranya lebih pelan. Keterangannya, pick up card, atau hubungi bank penerbit. Rendra berdiri, wajahnya memerah pada menahan marah dan malu. Kamu ini niat jualan gak sih? Masa 2 kartu prioritas saya ditolak semua? Panggil manajermu, bentaknya. Manajer showroom yang sedari tadi memantau dari jauh segera mendekat. Ada masalah apa ini, Pak Rendra? Ini staf kamu gak becus. Masa kartu saya dibilang declinet? Saya punya saldo ratusan miliar, kamu tahu siapa saya? Rendra berteriak. Suaranya menggema di ruangan luas itu. Amara menunduk,
menutupi wajahnya dengan rambut, jelas sekali dia malu setengah mati. Coba kartu terakhir ini. Kalau sampai nggak bisa juga, saya beli showroom ini sekalian. Rendra melempar kartu ketiganya. Kartu emas. Manajer itu sendiri yang mencoba menggeseknya. Semua mata tertuju pada mesin kecil itu. Hening yang mencekam. Dan TTOT. Lampu merah menyala di mesin. Transaction declined. Rendra ternganga. Dia tidak percaya apa yang terjadi. Tangannya gemetar. Ini pasti ada sabotase. Nggak mungkin. Manajer itu menatap Rendra dengan tatapan yang berubah, dari hormat menjadi curiga. Maaf, Pak Rendra. Sistem bank memberikan kode spesifik. Aset Bapak dibekukan. Dibekukan? Siapa yang berani membekukan aset saya? Rendra meraung, urat lehernya menonjol. Saat itulah aku memutuskan untuk keluar dari persembunyianku. Aku melangkah tenang keluar dari balik pilar. Suara langkah sepatuku yang santai memecah ketegangan. Aku berjalan mendekati meja mereka dengan senyum manis yang masih tersungging di bibirku. Maaf mengganggu, sapaku lembut. Rendra menoleh cepat. Matanya membelalak kaget seolah melihat hantu. Amara mendongak, wajahnya pucat pasi melihatku ada di sana. Elina? Ngapain kamu di sini? Tanya Rendra terbata-bata. Aku berdiri tepat di hadapannya, menatap matanya yang panik. Aku cuma mau memastikan. Mas, ternyata benar ya, proses pemblokiran dari bank sangat cepat dan efisien. Apa maksudmu? Desis Rendra. Bapak manajer tadi benar, kataku sambil menunjuk sales yang kebingungan. Aset Bapak dibekukan. Tapi bukan oleh bank sembarangan. Dibekukan atas permintaan pemegang rekening bersama dan pemilik kuasa aset yang sah. Yaitu, aku. Kamu gila. Rendra hendak maju mencengkeram tanganku, tapi security showroom segera sigap menahannya. Aku tertawa kecil, menepis udara kosong di depanku. Kamu lupa satu hal kecil, Mas. Saat kita menikah, kita tidak pernah bikin perjanjian pisah harta. Dan semua modal usahamu, semua rekening prioritasmu, itu semua atas nama firma yang didirikan dengan uang warisan ayahku. Sebagai istri, maaf, mantan istri yang sedang menggugat Gonogini, aku berhak mengajukan sita marital untuk mencegah penggelapan aset. Aku menatap Amara yang kini tampak seperti tikus basah. Dan kamu, Mbak Amara, sepertinya mobil impianmu harus ditunda dulu. Atau mungkin selamanya? Mas Rendra, lakukan sesuatu dong. Malu tahu, rengek Amara, tapi Rendra hanya diam mematung. Wajahnya pucat, menyadari bahwa kartu as yang selama ini dia pegang ternyata adalah kartu mati. Uang, kita, bukan uang, kamu. Rendra, bisikku tajam, menutup babak ini dengan kemenangan telak. Suasana di dalam showroom mobil mewah itu mendadak hening, seolah-olah seseorang baru saja menekan tombol mute pada remote kontrol kehidupan. Bunyi mesin penghitung uang yang berisik berhenti, percakapan para staf penjualan terhenti di udara, dan bahkan deru halus mesin pendingin ruangan terdengar seperti raungan di telingaku. Kata-kata terakhirku tadi, tentang uang, kita, yang bukan uang, dia, masih menggema, memantul di dinding-dinding kaca yang mengelilingi kami, menciptakan efek kejut yang jauh lebih mematikan daripada tamparan fisik. Rendra berdiri mematung di sana. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah kini berangsur-angsur memucat, menyisakan warna abu-abu yang menyedihkan, persis seperti warna langit Jakarta sebelum badai. Dia menatapku, lalu menatap kartu kredit hitam kebanggaannya yang tergeletak pasrah di atas meja marmer, seonggok plastik yang kini tak lebih berharga daripada kartu mainan anak-anak. Elina? Rendra mendesis. Suaranya bergetar antara rasa tidak percaya dan kemarahan yang tertahan. Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu meretas rekeningku? Itu kriminal. Aku tertawa pelan, tawa yang kering dan tanpa humor. Aku melangkah lebih dekat, menikmati setiap inci ketakutan yang mulai merambat di matanya. Meretas? Mas, tolong jangan rendahkan inteligensiku dan jangan tinggikan posisimu. Aku tidak perlu menjadi peretas untuk mengamankan apa yang menjadi hakku. Aku hanya menggunakan jalur hukum yang sah. Bukankah kamu yang selalu bilang kalau kita harus taat hukum? Amara,
yang sedari tadi berdiri di samping Rendra sambil memeluk tas brandednya seolah itu pelampung penyelamat, kini menatapku dengan mata melolot. Wajah cantiknya yang penuh riasan tebal itu tampak retak. Topeng, sosialita elegan, yang dia pakai luntur seketika, digantikan oleh wajah asli seorang wanita yang ketakutan kehilangan sumber dananya. Mas Rendra, ini maksudnya apa sih? Amara mulai merengek, suaranya melengking membuat beberapa pengunjung lain menoleh dengan tatapan jijik. Katanya kamu pengusaha sukses? Katanya uang kamu nggak berseri? Kok bisa dibekukan sama mantan istri kamu? Jadi mobil aku gimana? Kita jadi beli nggak sih? Rendra tampak panik. Dia terjebak di antara dua api. Di satu sisi, ada aku, masa lalunya yang kini berubah menjadi mimpi buruk hukum. Di sisi lain, ada Amara, masa depannya yang ternyata hanya peduli pada kilau hartanya. Diam kamu, Amara, bentak Rendra kasar. Dia menyibakkan tangan Amara yang menggelayut di lengannya. Kamu nggak lihat aku lagi pusing? Ini pasti ada kesalahan sistem. Bang sialan itu pasti salah input data. Rendra dengan tangan gemetar merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel pintarnya yang seharga motor itu. Dia menekan nomor layanan prioritas bank dengan kasar. Jari-jarinya menekan layar dengan kekuatan penuh, seolah ingin melubangi kaca ponselnya. Halo, halo, ini Rendra, teriaknya begitu sambungan telepon terhubung. Dia sengaja mengaktifkan mode pengeras suara, mungkin untuk membuktikan pada semua orang di ruangan itu, terutama padaku dan Amara, bahwa dia masih berkuasa. Kenapa semua kartu saya ditolak? Kalian tahu saya siapa? Saya nasabah prioritas. Saya mau beli mobil sekarang juga, dan kartu sialan kalian mempermalukan saya. Terdengar suara operator wanita yang tenang dan profesional dari seberang sana, kontras sekali dengan napas Rendra yang memburu. Selamat siang, Bapak Rendra. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Bisa dibantu verifikasi tanggal lahir Bapak? Nggak usah basa-basi. Cek saja rekening saya sekarang. Kenapa statusnya declinet? Potong Rendra, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Hening sejenak. Semua orang di showroom itu menahan napas, menunggu vonis. Mohon maaf, Bapak Rendra, suara operator itu terdengar lagi, kali ini lebih tegas. Berdasarkan data di sistem kami, seluruh rekening Bapak, termasuk rekening giro perusahaan dan kartu kredit yang terhubung, saat ini dalam status freeze atau pembekuan aset berdasarkan surat penetapan pengadilan terkait sengketa harta Gonogini dan indikasi penggelapan aset rumah tangga. Kami tidak bisa memproses transaksi apapun sampai ada putusan lebih lanjut. Duar. Penjelasan itu seperti petir di siang bolong bagi Rendra. Ponsel di tangannya nyaris terlepas. Dia menatap ponsel itu seolah benda itu baru saja menggigitnya. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi sudah putih seperti kertas. Aku tersenyum miring, lalu menatap manajer showroom yang sedari tadi berdiri canggung. Pak manajer, sepertinya transaksi hari ini batal. Bapak bisa lihat sendiri, kan? Calon pembeli Bapak tidak punya likuiditas. Kasihan kalau Bapak harus menunggu hal yang tidak pasti. Manajer itu, seorang pria parubaya yang berpengalaman menghadapi berbagai macam orang kaya, segera memahami situasi. Dia mengangguk hormat padaku, bukan pada Rendra. Baik, Bu. Terima kasih informasinya. Lalu dia beralih pada Rendra dengan tatapan dingin. Maaf, Pak Rendra. Karena transaksi tidak bisa dilakukan, kami mohon agar area VIP ini dikosongkan. Ada nasabah lain yang ingin melihat unit ini. Diusir. Rendra, sang raja properti Jakarta Selatan, baru saja diusir secara halus dari tempat di mana dia biasanya dipuja. Harga dirinya hancur berkeping-keping di lantai marmer yang dingin itu. Ini belum selesai, Elina. Rendra menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Matanya merah, penuh dendam. Kamu pikir kamu bisa memiskinkan aku? Aku yang bangun bisnis ini. Aku yang kerja keras. Kamu cuma istri yang duduk manis di rumah. Aku akan lawan kamu. Aku punya pengacara hebat. Aku menepis tangannya dengan tenang, namun tatapanku tajam menusuk matanya. Silakan, Mas. Sewalah 1000 pengacara pun. Tapi ingat, pengacara butuh bayaran. Dan kamu mau bayar pakai apa?
Kartu kreditmu saja sudah jadi sampah plastik. Rendra terbungkam. Kata-kataku telak mengenai ulu hatinya. Dia sadar, tanpa akses ke rekeningnya, dia lumpuh. Amara, yang menyadari bahwa kapal yang dia tumpangi sedang karam, mulai mengambil langkah mundur. Dia melihat sekeliling, menyadari tatapan mencemooh dari para pengunjung lain yang berbisik-bisik sambil memegang ponsel, mungkin merekam kejadian memalukan ini. "Mas, aku pulang dulu ya," cicit Amara pelan. Dia tidak lagi memanggil, "sayang." Rendra menoleh cepat, menatap kekasihnya dengan tatapan tidak percaya. "Apa? Kamu mau ninggalin aku di sini? Kita pulang bareng. Naik mobil aku." "Mobil kamu bensinnya tinggal dikit." "Mas," jawab Amara ketus, wajah aslinya makin terlihat. "Dan kalau semua kartu kamu diblokir, kamu mau isi bensin pakai apa? Pakai cinta? Maaf ya, aku ada janji pemotretan. Bye." Tanpa menunggu jawaban, Amara memutar tubuhnya dan berjalan cepat keluar dari showroom. Bunyi hak sepatu tingginya yang tadi terdengar percaya diri, kini terdengar seperti langkah pelarian. Dia bahkan tidak menoleh lagi ke belakang. Rendra berdiri sendirian di tengah ruangan megah itu. Ditinggalkan oleh selingkuhannya, dipermalukan di depan umum, dan dikalahkan oleh istri yang selama ini dia remehkan. Dia tampak menyedihkan. Jas mahalnya tiba-tiba terlihat kebesaran di tubuhnya yang tampak menyusut karena malu. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kemenangan yang manis namun juga getir. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa lega bahwa keadilan mulai menemukan jalannya. "Semoga harimu menyenangkan, Rendra. Kalau mau pulang, mungkin bisa coba naik busway. Haltenya ada di seberang jalan. Cukup murah kok. Masih terjangkau pakai uang receh di saku celanamu," sindirku pelan sebelum berbalik badan. Aku berjalan keluar dengan langkah tegap, meninggalkan Rendra yang masih terpaku menatap kartu kreditnya yang tidak berguna. Di luar, matahari Jakarta masih bersinar terik, tapi bagiku, udara terasa jauh lebih sejuk. Langit seolah ikut merayakan kemenangan kecil ini. Namun aku tahu, ini baru permulaan. Rendra yang terluka adalah binatang buas yang berbahaya. Dia pasti akan menyerang balik. Dan saat itu terjadi, aku akan menunggunya dengan persiapan yang lebih matang. Gedung pencakar langit di kawasan Sudirman ini berdiri angkuh membelah langit sore Jakarta. Dari lantai 45, di balik dinding kaca kantor hukum Pak Dharma, kota ini terlihat seperti hamparan mainan Lego yang rumit. Cahaya matahari senja memantul di gedung-gedung kaca, menciptakan warna oranye keemasan yang indah, sementara di bawah sana, lampu-lampu kendaraan mulai menyala, membentuk sungai merah dan putih yang merayap pelan di tengah kemacetan jam pulang kantor. Aku duduk di sofa kulit berwarna coklat tua, menyesap secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Rasa pahit kopi itu menenangkan saraf-sarafku yang masih sedikit tegang setelah kejadian di showroom tadi siang. Di meja depan kami, terhampar berkas-berkas tebal dengan map berwarna merah dan biru. Judulnya tertulis jelas dengan huruf kapital, permohonan sita marital dan audit forensik keuangan. Pak Dharma duduk di seberangku, melepas kacamata bacanya dan memijat pangkal hidungnya yang tampak lelah. Meski usianya sudah senja, ketajaman pikirannya tidak pernah tumpul. Beliau adalah arsitek di balik strategi hukum yang baru saja meruntuhkan kesombongan Rendra dalam hitungan jam. "Aksimu tadi siang cukup berisiko, Elina," kata Pak Dharma sambil tersenyum simpul, matanya menyeratkan rasa bangga sekaligus khawatir. Menghadapi Rendra secara langsung saat emosinya sedang tidak stabil bisa berbahaya. Dia itu narsisistik. Orang seperti dia tidak bisa menerima kekalahan di depan umum. "Saya tahu, Pak," jawabku tenang, meletakkan cangkir kopi ke tatakannya. "Tapi dia perlu diberi terapi kejut. Selama 5 tahun ini, dia hidup dalam ilusi bahwa saya tidak tahu apa-apa. Dia merasa aman karena mengira saya bodoh. Tadi siang adalah momen di mana saya menghancurkan ilusi itu." Pikiranku melayang mundur ke masa lalu, kilas balik ke malam jahanam 2 tahun yang lalu. Malam di mana segalanya berubah. Saat itu, Rendra pulang mabuk berat setelah rapat bisnis, yang katanya berlangsung sampai pagi. Dia tertidur pulas di sofa ruang tamu, jasnya berantakan, dan bau alkohol serta parfum wanita menguar kuat dari tubuhnya. Ponselnya tergeletak di lantai, layarnya menyala karena notifikasi pesan masuk.
Tuhan mungkin sedang membukakan mataku malam itu. Biasanya, Rendra sangat protektif dengan ponselnya. Sandinya diganti tiap minggu, dan dia tidak pernah meletakkannya sembarangan. Tapi malam itu, jarinya yang mabuk lupa menguncinya. Aku mengambil ponsel itu dengan tangan gemetar. Dan di sanalah aku melihat neraka. Bukan hanya pesan-pesan mesra menjijikan dari Amara, yang saat itu kontaknya dinamai Pak Budi Logistik. Tapi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan, notifikasi mutasi M-Banking. Transfer berhasil ke rek BCA AN Amara S, sebesar 50 juta rupiah. Transfer berhasil ke rek BCA AN Amara S, sebesar 150 juta rupiah, DP apartemen. Mataku memanas saat menggulir riwayat transaksinya. Uang yang dia pakai untuk memanjakan wanita itu, uang yang dia hamburkan, adalah dividen dari perusahaan yang didirikan ayah. Perusahaan yang Rendra kelola hanya karena dia menantuku. Malam itu, aku tidak membangunkan Rendra untuk berteriak atau memaki. Aku tidak melempar vas bunga atau menangis histeris. Sebaliknya, aku mengambil ponselku sendiri, memotret layar ponsel Rendra satu persatu. Ratusan bukti transfer, percakapan chat, dan bukti pemesanan hotel. Aku menyalin semuanya. Setelah itu, aku mulai belajar. Aku yang lulusan sastra, mulai belajar membaca laporan keuangan secara diam-diam. Aku menyewa auditor independen secara rahasia untuk melacak aliran dana perusahaan. Ternyata, kebusukan Rendra jauh lebih dalam. Dia bukan hanya berselingkuh, dia juga pelan-pelan memindahkan aset atas nama pribadinya, memalsukan tanda tanganku di beberapa dokumen pelepasan hak, dan bahkan menggadaikan sertifikat ruko warisan ibu untuk modal proyek bodong demi menutupi gaya hidup mewahnya. 5 tahun aku menahan sakit hati. 2 tahun aku mengumpulkan bukti dalam diam. Aku tersenyum menyambutnya pulang kerja, memasakkan makanan kesukaannya, menyeduh kopinya, sambil diam-diam mencatat setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya. Aku menjadi aktris terbaik dalam drama rumah tangga kami sendiri. Kamu melamun, El, suara Pak Dharma menyentakku kembali ke masa kini. Aku tersentak sedikit, lalu tersenyum tipis. Hanya mengingat bagaimana saya bisa sampai di titik ini, Pak. Rasanya seperti mimpi. Ini bukan mimpi, ini hasil kesabaranmu, ujar Pak Dharma tegas. Berkas sita marital yang kita ajukan kemarin sudah disetujui pengadilan tadi pagi. Alasannya kuat, ada indikasi itikat buruk dari tergugat untuk mengalihkan harta bersama. Hakim setuju untuk membekukan semuanya sampai putusan cerai inkrah. Rumah di Pondok Indah, apartemen di Senopati yang ditinggali Amara, rekening perusahaan, rekening pribadi, deposito, bahkan saham-sahamnya. Semuanya beku. Apartemen Amara juga, tanyaku memastikan. Tentu. Sertifikatnya memang atas nama Amara, tapi uang pembeliannya terbukti berasal dari rekening bersamamu dan Rendra. Dalam hukum, itu tetap sengketa. Kita sudah tempel stiker sita jaminan di pintu apartemennya siang tadi. Mungkin itu sebabnya dia tidak bisa pulang ke sana. Aku mengangguk puas. Pantas saja Amara tadi tampak begitu panik. Dia bukan hanya kehilangan calon mobil baru, dia juga terancam kehilangan tempat tinggalnya. Tiba-tiba, ponselku yang tergeletak di meja bergetar hebat. Nama, suamiku, terpampang di layar, aku belum sempat mengganti namanya di kontak. Nada deringnya terdengar lebih nyaring dari biasanya, seolah membawa amarah si penelepon. Aku menatap Pak Dharma. Beliau mengangguk, memberi isyarat untuk mengangkatnya tapi menyalakan loudspeaker. Aku menggeser tombol hijau. Halo. Dasar wanita ular. Suara teriakan Rendra langsung meledak, begitu keras hingga sedikit pecah. Kamu di mana sekarang? Kamu apakan semua asetku? Kenapa orang bank bilang aku nggak bisa tarik tunai serupiah pun? Kamu mau membunuhku? Hah? Aku menjauhkan ponsel sedikit dari telinga, membiarkan dia menumpahkan racunnya. Suara latar belakang di seberang sana terdengar bising, seperti suara klakson dan deru kendaraan. Rendra sepertinya sedang berada di pinggir jalan. Aku tidak membunuhmu, Rendra. Aku hanya mengambil kembali oksigen yang selama ini kamu curi dariku. Jawabku tenang. Kamu bertanya kenapa asetmu beku? Tanyakan pada hati nuranimu. Atau lebih tepatnya, tanyakan pada riwayat transaksimu selama 2 tahun terakhir.
Jangan sok suci kamu, potong Rendra kasar. Itu uang hasil keringatku. Aku yang kerja banting tulang. Kamu cuma diam di rumah. Kamu nggak berhak atas uang itu. Kerja keras? Maksudmu kerja keras memindahkan uang warisan ayahku ke rekening selingkuhanmu? Atau kerja keras memalsukan tanda tanganku untuk agunan ban? Potongku tajam. Nada suaraku mulai meninggi, emosi yang kupendam mulai bocor sedikit. Aku punya semua buktinya. Rendra, audit forensik sudah selesai. Setiap rupiah yang kamu curi untuk membelikan tas Hermes atau membayar sewa apartemen Amara, semuanya tercatat. Dan sekarang, pengadilan sudah mengamankannya. Hening sejenak di seberang sana, hanya terdengar napas Rendra yang berat dan kasar. Cabut gugatan Sita itu sekarang juga, Elina, ancamnya, tapi kali ini suaranya lebih rendah, lebih berbahaya. Kalau tidak, aku akan pastikan kamu menyesal. Kamu nggak tahu siapa orang-orang di belakangku. Aku bisa bikin hidupmu hancur. Aku terkekeh pelan. Ancaman kosong dari pria yang sudah kalah. Hidupku sudah hancur sejak kamu memutuskan untuk mengkhianati pernikahan kita, Mas. Sekarang, aku sedang membangunnya kembali dari puing-puing yang kamu tinggalkan. Dan soal orang-orang di belakangmu, investor-investormu itu, sebentar lagi mereka juga akan menghubungimu. Berita tentang pembekuan asetmu pasti sudah menyebar di grup WhatsApp pengusaha. Kamu. Rendra kehabisan kata-kata. Sudahlah, Rendra. Simpan tenagamu. Kamu akan butuh banyak energi untuk sidang pembuktian minggu depan. Dan saranku, mulailah cari tumpangan. Langit mendung, sebentar lagi hujan, dan kamu tidak punya mobil. Selamat sore. Aku mematikan sambungan telepon sepihak. Memutus aksesnya, memutus kontrolnya. Pak Dharma tersenyum lebar sambil mengacungkan jempol. Bagus. Tenang, tegas, dan mematikan. Sekarang dia pasti sedang kalang kabut mencari pinjaman. Aku kembali menatap pemandangan Jakarta di luar jendela. Matahari sudah benar-benar tenggelam, digantikan oleh ribuan lampu kota yang berkelap-kelip. Hujan mulai turun lagi, membasahi kaca jendela. Di suatu tempat di bawah sana, di trotoar yang basah dan dingin, ada seorang pria yang dulu kucintai, kini sedang merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Sita marital ini bukan hanya soal uang. Ini adalah tentang mengembalikan harga diri yang diinjak-injak. Ini adalah pesan bahwa kebaikan bukanlah kelemahan. Langkah selanjutnya apa, Pak? Tanyaku. Pak Dharma menutup berkas di depannya. Langkah selanjutnya adalah tahap yang paling menyenangkan, Elina. Kita akan biarkan berita ini bekerja dengan sendirinya. Besok, gosip akan menyebar. Dan tidak ada yang lebih cepat menghancurkan seorang pengusaha arogan selain hilangnya kepercayaan publik. Aku tersenyum, membayangkan hari esok. Babak baru kehancuran Rendra akan segera dimulai, bukan di ruang sidang, tapi di meja-meja arisan dan kafe-kafe mahal tempat reputasi diperdagangkan. Berita buruk di Jakarta memiliki kecepatan rambat yang melebihi cahaya, terutama di kalangan sosialita papan atas yang hidupnya bergantung pada validasi sosial dan saldo rekening. Jika ada satu hal yang lebih cepat menyebar daripada virus flu di musim hujan, itu adalah kabar tentang kebangkrutan seorang pengusaha yang sombong. Siang ini, aku menghadiri acara arisan bulanan, The Diamond Circle, di sebuah restoran fine dining di kawasan Senopati. Dulu, Rendra selalu melarangku datang ke sini sendirian. Dia bilang aku terlalu lugu, terlalu kampungan, dan tidak akan nyambung dengan obrolan istri-istri pejabat atau pengusaha lain. Namun hari ini, aku datang dengan kepala tegak, mengenakan gaun sutra berwarna navy yang elegan dan sederhana, tanpa perhiasan berlebihan. Aku bukan lagi istri Rendra yang penurut. Aku adalah Elina, pemilik sah dari imperium bisnis yang sedang runtuh itu. Suasana restoran begitu mewah dengan dominasi ornamen emas dan kristal. Aroma truffle dan anggur mahal memenuhi udara. Begitu aku melangkah masuk ke ruang VIP, keheningan mendadak tercipta. Belasan pasang mata yang dilapisi bulu mata palsu dan kontak lens berwarna menatapku. Tatapan mereka bukan lagi tatapan meremehkan seperti dulu, melainkan tatapan penuh rasa ingin tahu, simpati yang dibuat-buat, dan, tentu saja, haus akan gosip segar. Ya ampun, Elina, sayang. Seruan melengking datang dari Bu Siska,
ketua arisan yang juga istri seorang pejabat bank swasta. Dia segera berdiri dan memelukku, cipika-cipiki dengan gaya udara yang khas. "Duduk sini, Jeng. Kita semua kaget banget loh denger beritanya. Kamu yang sabar ya." Aku tersenyum tipis, memainkan peranku dengan sempurna. "Terima kasih, Bu Siska. Yah, namanya juga hidup, ada pasang surutnya." "Tapi beneran itu si Rendra kartunya ditolak di showroom?" tanya Bu Desi, wanita yang paling kepo di grup ini, langsung menembak ke inti masalah tanpa basa-basi. "Videonya viral loh di TikTok. Ada karyawan sana yang rekam diam-diam. Gila ya, malu banget pasti. Mana bawa, gundiknya lagi." "Ah, jadi videonya sudah viral. Bagus sekali. Rencana semesta bekerja lebih cepat dari dugaanku." "Saya belum lihat videonya, Bu," jawabku tenang sambil menyesap teh chamomile. "Tapi memang benar, saya sudah mengajukan pembekuan aset. Selama ini saya diam karena ingin menjaga nama baik keluarga, tapi Rendra sudah keterlaluan. Dia menggunakan uang warisan almarhum ayah saya untuk membiayai gaya hidup wanita itu." Pernyataan itu seperti melempar daging segar ke kolam piranha. Ibu-ibu sosialita itu langsung riuh rendah. Dalam dunia mereka, perselingkuhan mungkin hal biasa, tapi menggunakan uang istri untuk selingkuhan adalah dosa besar yang tak termaafkan. Itu melanggar kode etik tidak tertulis kaum istri. "Kurang ajar banget," seru Bu Siska berapi-api. Pantesan bisnisnya kelihatannya moncer. Ternyata modal mertua. "Ih, amit-amit jabang bayi. Laki-laki kayak gitu harus dimiskinkan. Jangan kasih ampun." "Tenang saja, Bu. Pengacara saya sudah mengurus semuanya," kataku lembut. Tiba-tiba ponsel Bu Siska berbunyi. Dia melirik layar, lalu matanya membelalak menatapku. Jeng, ini suamiku telepon. Katanya di kantor Rendra lagi ada keributan besar." Aku meletakkan cangkir tehku perlahan. "Oh ya? Mungkin para debt collector atau investor yang mulai panik. Aku harus ke sana," gumamku sambil berdiri, berpura-pura khawatir padahal hatiku bersorak. Bagaimanapun juga, itu perusahaan yang didirikan ayah saya. Saya harus memastikan karyawan tidak menjadi korban kegilaan Rendra. "Pergi, selamatkan asetmu. Kita semua dukung kamu," seru mereka serempak. Dukungan mereka mungkin palsu, tapi pengaruh gosip yang akan mereka sebarkan setelah aku pergi adalah senjata yang sangat nyata. Mulai detik ini, pintu pergaulan kelas atas Jakarta tertutup rapat untuk Rendra dan Amara. Aku meninggalkan restoran itu dan langsung menuju kantor pusat Rendra Properties di kawasan Kuningan. Perjalanan memakan waktu 30 menit. Sesampainya di sana, suasana lobi gedung yang biasanya tenang dan berwibawa kini berubah menjadi pasar. Ada sekelompok orang berbadan besar dengan jaket kulit hitam duduk-duduk di sofa lobi, jelas debt collector dari bank atau rentenir yang mencium bau darah. Resepsionis tampak ketakutan, telepon di meja berdering tanpa henti. Beberapa karyawan berlalu lalang dengan wajah cemas, membawa kardus barang-barang pribadi mereka. Kapal sedang karam, dan para awak mulai melompat. Aku berjalan melewati gerbang keamanan dengan kartu akses utamaku, kartu yang tidak pernah dicabut aksesnya karena akulah komisaris utama di akta perusahaan. Jabatan yang selama ini hanya di atas kertas tapi kini menjadi pedangku. Security yang mengenalku segera membungkuk hormat, membukakan jalan dengan patuh. Naik ke lantai 12, ruang direksi, kekacauan semakin terasa. Pintu kaca ruangan Rendra terbuka lebar. Suara teriakan terdengar sampai ke lorong. Saya bilang tunggu. Proyek BSD pasti cair bulan depan. Kalian jangan main tarik dana seenaknya. Itu suara Rendra. Terdengar parau, panik, dan putus asa. Aku melangkah masuk. Pemandangan di dalam ruangan itu sungguh mengenaskan. Rendra berdiri di balik meja besarnya, dasinya sudah longgar, rambutnya acak-acakan. Di hadapannya duduk 3 orang pria berjas rapi, perwakilan investor, dan 2 orang dari pihak bank. "Maaf, Pak Rendra," kata salah satu pria berjas itu dengan dingin. "Kami mendengar kabar valid bahwa aset pribadi dan perusahaan Bapak sedang dalam sengketa hukum dan dibekukan. Dalam klausul kontrak investasi, ini adalah breach of contract. Kami berhak menarik seluruh modal kami sekarang juga sebelum likuidasi."
Itu cuma gosip ibu-ibu arisan, bantah Rendra, memukul meja. Aset saya aman. Istri saya cuma menggertak. Mantan istri, Rendra. Koreksi sedikit, suaraku membelah perdebatan itu. Semua kepala menoleh ke arah pintu. Rendra terpaku melihatku. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah pucat pasi, seolah melihat malaikat pencabut nyawa. Elina, desisnya. Aku berjalan masuk dengan langkah pasti, didampingi oleh Pak Dharma dan 2 auditor forensik independen. Para investor yang tadi terlihat garang pada Rendra, kini berdiri dan mengangguk hormat padaku. Mereka tahu siapa pemegang saham pengendali yang sebenarnya. Selamat siang, bapak-bapak, sapaku ramah pada para investor. Mohon maaf atas kekacauan ini. Saya Elina, putri tunggal dari pendiri perusahaan ini. Saya ingin menginformasikan bahwa mulai hari ini, manajemen perusahaan akan diambil alih oleh tim kurator yang ditunjuk pengadilan sampai audit forensik selesai. Apa-apaan ini, Elina? Ini kantorku, teriak Rendra, mencoba mempertahankan sisa-sisa otoritasnya yang sudah runtuh. Aku menatapnya dingin. Kantor ini, gedung ini, bahkan meja yang kamu pakai untuk berselingkuh via telepon itu, semuanya dibeli dengan uang ayahku. Kamu lupa? Kamu masuk ke sini hanya membawa ijazah dan baju di badan. Sekarang, silakan keluar dengan cara yang sama. Rendra hendak menerjangku, tapi 2 security berbadan tegap yang dibawa Pak Dharma langsung menahannya. Lepaskan aku. Aku direktur utama di sini. Rendra meronta, tapi tenaganya tidak sebanding. Sudah tidak lagi, Pak Rendra, Pak Dharma menyodorkan sebuah map. Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa yang disahkan notaris pagi tadi, mengingat Ibu Elina memegang 80% saham, Bapak resmi diberhentikan secara tidak hormat karena dugaan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Rendra ternganga. Dia lupa bahwa selama ini aku membiarkan dia memimpin, tapi aku tidak pernah memberikan saham ayah padanya. Investormu menarik diri, Rendra, lanjutku kejam tapi jujur. Ban menuntut pelunasan kredit macet yang kamu pakai untuk beli apartemen Amara. Vendor material menagih utang. Dan kamu tidak punya akses ke 1 rupiah pun. Para investor membereskan berkas mereka. Bu Elina, kami akan bicara dengan tim hukum Ibu. Kami pegang janji Ibu untuk membereskan ini. Kalau masih dipimpin Bapak ini, kami jelas cabut. 1 persatu orang meninggalkan ruangan itu, menyisakan Rendra yang terduduk lemas di kursi kebesarannya yang kini terasa seperti kursi listrik. Dia menatap sekeliling ruangan mewah itu, menyadari bahwa kerajaannya baru saja runtuh dalam waktu kurang dari 24 jam. Kenapa, El? Tanyanya lirih, air mata frustrasi mulai menggenang di matanya. Kenapa kamu tegas sekali? Aku ini suamimu, ayah dari anak-anak yang belum sempat kita miliki. Aku tertawa getir mendengar manipulasinya. Justru karena aku belum punya anak darimu, aku bersyukur, Rendra. Bayangkan betapa malunya anakku nanti punya ayah yang mencuri uang ibunya untuk menghidupi wanita lain. Aku meletakkan sebuah kardus kosong di atas mejanya. Kardus bekas mie instan yang kutemukan di pantry. Bereskan barang pribadimu. Foto-fotomu, piala-piala palsumu. Tinggalkan semua aset perusahaan, termasuk kunci mobil dinas dan laptop. Kamu punya waktu 10 menit sebelum security menyeretmu keluar. Aku membalikkan badan, tidak ingin melihat wajah menyedihkan itu lebih lama lagi. Saat aku melangkah keluar, aku mendengar suara isak tangis tertahan dari arah meja direktur. Pria yang dulu begitu gagah, begitu sombong, yang merasa dunia ada di genggamannya, kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Namun, tidak ada rasa iba di hatiku. Yang ada hanyalah rasa lega. Kanker dalam hidupku sudah diangkat. Sekarang tinggal masa pemulihan. Seminggu telah berlalu sejak insiden di kantor itu. Jakarta sepertinya sedang menangis bersama Rendra, karena hujan tidak berhenti turun selama 3 hari terakhir. Langit kelabu menggantung rendah, membuat suasana kota terasa sendu dan melankolis. Namun bagiku, hujan ini membersihkan sisa-sisa kotoran masa lalu. Siang ini, aku duduk di pojok sebuah kedai kopi kecil di daerah Kemang. Bukan kafe mewah tempat sosialita biasa berkumpul, melainkan kedai kopi sederhana yang tenang,
dengan aroma biji kopi Arabica yang dipanggang dan suara musik jazz pelan yang mengalun. Di luar, hujan deras memukul-mukul kaca jendela, menyamarkan pemandangan jalanan yang macet. Aku sedang menikmati hot hazelnut latte sambil membaca buku, ketika lonceng pintu berbunyi. Sesosok wanita masuk dengan tergesa-gesa, menutup payung hitamnya yang sudah patah salah satu jari-jarinya. Dia mengibaskan air dari bajunya yang basah kuyup. Itu Amara. Nyaris saja aku tidak mengenalinya. Amara yang kulihat di showroom minggu lalu adalah definisi kemewahan. Rambut blow sempurna, wajah glowing, pakaian branded dari ujung kaki ke kepala. Tapi wanita yang berdiri di sana sekarang terlihat seperti bayangan pudar dari dirinya sendiri. Rambut pirangnya tampak kusam dan lepek karena air hujan, akarnya yang hitam mulai tumbuh, menandakan dia belum ke salon. Wajahnya tanpa makeup, memperlihatkan kantung mata hitam yang tebal dan kulit yang pucat. Dia mengenakan kaos polos biasa dan celana jeans yang ujungnya basah terkena cipratan air genangan. Tidak ada tas Hermes, hanya tote bag kanvas lusuh. Dia melihat ke sekeliling dengan cemas, lalu matanya menangkap sosokku. Ada keraguan di langkahnya, tapi kebutuhan mendesak memaksanya mendekat. Dia duduk di kursi di hadapanku tanpa permisi. Aroma tubuhnya bukan lagi parfum Prancis mahal, melainkan bau apek baju yang tidak kering sempurna bercampur keringat kecemasan. Terima kasih sudah mau ketemu, Mbak Elina, suaranya serak dan bergetar. Dia tidak berani menatap mataku. Aku menutup buku yang sedang kubaca, meletakkannya di meja, dan menatapnya lurus. Aku hanya punya waktu 20 menit. Amara, katakan apa yang mau kamu katakan. Amara meremas-remas tangannya yang saling bertautan di atas meja. Kuku-kukunya yang dulu dihiasi nail art cantik kini polos, dan ada beberapa yang patah. Mbak tolongin aku, ucapnya lirih, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tolong cabut sita apartemen itu, Mbak. Tolong, aku diusir dari sana kemarin sore. Barang-barangku ditahan security. Aku nggak punya tempat tinggal sekarang. Aku numpang di kosan teman, tapi cuma boleh 3 hari. Aku menyesap kopiku dengan tenang, merasakan kehangatan cairan itu mengalir di tenggorokanku, kontras dengan dinginnya tatapanku pada wanita ini. Itu bukan urusanku, Amara. Apartemen itu dibeli dengan uang perusahaan ayahku. Itu aset sengketa. Kamu tahu resikonya saat menerima hadiah dari suami orang, kan? Tapi aku nggak tahu kalau uangnya dari Mbak. Bantah Amara, mulai terisak. Mas Rendra bilang dia kaya raya. Dia bilang perusahaan itu miliknya. Dia janji mau nikahin aku dan jamin hidup aku. Aku korban juga di sini, Mbak. Korban? Aku tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. Kamu bukan korban, Amara. Kamu penjudi. Kamu bertaruh pada pria yang sudah memiliki istri, berharap bisa menang besar. Dan sekarang, saat Bandar menutup meja perjudian, kamu menangis karena kalah taruhan. Amara menunduk dalam-dalam, bahunya berguncang. Mas Rendra, dia berubah, Mbak. Dia jadi gila. Oh ya? Sejak dipecat dan diusir dari kantor, dia tiap hari mabuk. Dia datang ke tempatku, waktu aku belum diusir. Marah-marah, banting barang. Dia nyalahin aku atas semua ini. Dia bilang gara-gara aku minta mobil, Mbak jadi tahu semuanya. Dia hampir pukul aku kemarin. Amara menyibakkan sedikit rambutnya, memperlihatkan lebam samar di pipi kirinya. Aku menatap lebam itu tanpa ekspresi. Tentu saja, Rendra adalah pengecut. Saat dia merasa kuat, dia menginjak orang lain. Saat dia lemah, dia mencari kambing hitam untuk disalahkan. Dulu dia menyalahkanku atas kegagalan bisnis kecilnya, sekarang dia menyalahkan Amara atas kehancuran hidupnya. Siklus abusive yang sudah sangat kuhafal. Itu konsekuensi pilihanmu, Amara. Kamu menginginkan dia, kan? Kamu bangga sekali waktu pamer di Instagram kalau kamu berhasil merebut hati, sugar daddy, kaya raya. Nah, sekarang dia sepenuhnya milikmu. Tanpa gangguan dariku, tanpa aku yang menghalangi. Harusnya kamu senang. Aku nggak mau dia kalau dia miskin, Mbak, seru Amara, keceplosan. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutnya, jujur dan telanjang. Dia segera menutup mulutnya, menyadari kesalahannya. Aku tersenyum miring.
Akhirnya, kejujuran itu keluar juga. Nah, itu dia intinya. Kamu tidak pernah mencintai Rendra. Kamu mencintai dompetnya, kartu kreditnya, dan status yang dia berikan. Rendra hanyalah ATM berjalan bagimu. Aku butuh uang, Mbak, tolonglah. Amara kembali merengek, kali ini dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh. Aku janji bakal tinggalin Mas Rendra. Aku bakal pergi jauh. Tapi tolong kasih aku sedikit pesangon. Atau setidaknya biarkan aku ambil perhiasan di apartemen itu. Tidak 1 sen pun, jawabku tegas. Suaraku dingin seperti es. Setiap rupiah yang kamu pakai untuk beli tas, baju, perawatan wajahmu itu, adalah hak anak yatim piatu yang disantuni yayasan ayahku. Uang yang Rendra curi itu seharusnya untuk pos amal dan pengembangan bisnis, bukan untuk pelakor sepertimu. Mbak Elina jahat. Amara mulai histeris, tidak peduli lagi pada pengunjung kafe lain yang mulai menoleh. Mbak punya segalanya. Mbak kaya. Kenapa pelit banget sama aku? Mbak mau lihat aku mati kelaparan? Aku tidak peduli kamu mau hidup atau mati, Amara. Itu bukan urusanku, kataku sambil berdiri. Aku mengambil tas tanganku. Yang aku tahu, keadilan sedang bekerja. Kamu menghancurkan rumah tanggaku demi uang. Sekarang uangnya diambil, dan kamu ditinggalkan dengan puing-puing rumah tangga yang kamu hancurkan sendiri. Aku menatapnya dari atas ke bawah, tatapan iba yang merendahkan. Saran saya, cari pekerjaan halal. Cuci piring, jadi pelayan toko, apa saja. Belajarlah bahwa uang itu didapat dari keringat, bukan dari menghancurkan kebahagiaan wanita lain. Mbak. Amara masih mencoba menahan langkahku. Aku menepisnya pelan. Oh, satu lagi. Sampaikan pada Rendra kalau kamu ketemu dia. Surat panggilan sidang kedua sudah dikirim ke alamat orang tuanya, karena dia sudah tidak punya alamat tetap. Jangan sampai mangkir lagi, atau hakim akan memutus verstek. Aku berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan Amara yang menangis terseduh-seduh di meja kafe itu. Dia sendirian, basah, dan bangkrut. Di luar, hujan masih turun deras, tapi bagiku, dunia terasa sangat cerah. Saat aku membuka payung dan melangkah ke trotoar, aku melihat sebuah mobil tua mogok di seberang jalan. Seorang pria sedang menendang ban mobil itu dengan frustrasi di tengah hujan. Itu Rendra. Mobil temannya mungkin, atau mobil sewaan murah. Dia basah kuyup, terlihat kurus dan menyedihkan. Dia tidak melihatku. Dia terlalu sibuk memaki nasibnya sendiri. Aku masuk ke dalam mobilku yang hangat, menyalakan mesin, dan memutar lagu favoritku. Roda kehidupan berputar. Dulu aku yang menangis dalam diam di kamar mandi, sementara mereka tertawa di hotel mewah. Sekarang, aku bisa menikmati kopiku dengan tenang, sementara mereka berebut sisa-sisa remah roti di tengah badai yang mereka ciptakan sendiri. Kamu mencintai uangnya, kan? Gumamku pelan, mengulang kata-kataku pada Amara tadi. Sekarang uangnya sudah kembali ke pemilik aslinya. Silakan ambil orangnya kalau kamu mau. Aku menginjak gas, meninggalkan Kemang, meninggalkan masa lalu yang kelam di spion mobilku. 1 babak lagi. Tinggal 1 babak lagi untuk menutup buku ini selamanya. Hari ini adalah hari di mana semuanya akan berakhir. Atau mungkin, hari di mana semuanya baru akan benar-benar dimulai. Suasana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi ini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena AC sentral yang diputar maksimal, atau mungkin karena aura ketegangan yang memancar dari setiap sudut ruang sidang utama. Aku duduk di barisan depan sebelah kanan, didampingi Pak Dharma dan tim hukumnya yang solid. Di seberangku, di meja tergugat, duduk Rendra. Pemandangan di meja seberang itu sungguh kontras dengan kemegahan yang dulu selalu ia pamerkan. Rendra yang duduk di sana bukan lagi Rendra Sang, raja properti, yang selalu tampil necis dengan jas Italia dan rambut klimis. Pria itu tampak kurus, wajahnya tirus dengan tulang pipi yang menonjol, dan ada lingkaran hitam pekat di bawah matanya yang menyeratkan malam-malam tanpa tidur. Kemeja putih yang dipakainya terlihat kusut di bagian lengan, seolah dia tidak lagi peduli pada penampilannya. Dia duduk menunduk, memainkan jari-jarinya dengan gugup, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kemarahan, penyesalan, dan ketakutan yang mendalam.
Pengacaranya, seorang pria muda yang kelihatannya baru lulus magang, hanya itu yang mampu dia bayar sekarang, tampak sibuk membolak-balik berkas dengan tangan gemetar. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wajah tegas dan kacamata tebal, mengetukkan palunya 3 kali. Suara, tok tok tok, itu menggema di ruangan, membungkam bisik-bisik para hadirin di kursi belakang. Ya, sidang putusan ini cukup menarik perhatian. Beberapa mantan rekan bisnis Rendra bahkan datang, mungkin bukan untuk memberi dukungan, melainkan untuk memastikan bahwa kapal pesaing mereka benar-benar tenggelam. Sidang putusan perkara perceraian dan sengketa harta bersama antara saudari Elina binti Sulaiman sebagai penggugat dan saudara Rendra sebagai tergugat, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Suara hakim ketua terdengar berat dan berwibawa melalui pengeras suara. Jantungku berdetak stabil. Tidak ada rasa deg-degan seperti saat sidang pertama. Aku sudah melewati badai emosi itu. Sekarang, aku hanya ingin melihat pelangi setelah hujan, atau setidaknya, melihat puing-puing badai dibersihkan. Hakim mulai membacakan pertimbangan hukumnya. Proses ini memakan waktu yang cukup lama. Beliau menguraikan satu persatu fakta persidangan yang telah kami sajikan selama berbulan-bulan. Mendengarnya kembali seperti memutar ulang film dokumenter tentang kebodohan dan pengkhianatan Rendra. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat, berupa mutasi rekening koran, bukti transfer, dan hasil audit forensik independen, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat telah melakukan pengalihan aset bersama tanpa persetujuan penggugat. Aku melirik Rendra. Dia semakin menunduk, bahunya merosot. Setiap kata yang keluar dari mulut hakim, seperti pukulan palu godam yang menghantam sisa-sisa harga dirinya. Hakim menyebutkan nominal angka yang fantastis, miliaran rupiah yang dialirkan Rendra ke rekening Amara, pembelian apartemen, mobil-mobil mewah, hingga liburan ke Eropa. Semuanya menggunakan uang perusahaan warisan ayahku yang seharusnya menjadi hak harta bersama atau dividen pemegang saham. Menimbang bahwa tindakan tergugat dikategorikan sebagai itikat buruk dalam perkawinan dan pengelolaan harta bersama, serta memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat secara material dan imaterial. Hakim berhenti sejenak untuk minum, membiarkan ketegangan di ruangan memuncak. Rendra mencoba membisikkan sesuatu pada pengacaranya, tapi pengacara muda itu hanya menggeleng pelan, seolah berkata, "Sudah tidak ada yang bisa kita lakukan, Pak." Kemudian, momen yang paling ditunggu itu tiba. Amar putusan. Mengadili, suara hakim meninggi. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain syugra tergugat Rendra terhadap penggugat Elina. 3. Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan di Pondok Indah, 1 unit apartemen di Senopati Selatan, serta 80% saham pada PT Rendra Propertindo adalah hak milik mutlak penggugat, mengingat sumber dana perolehan aset tersebut terbukti berasal dari warisan orang tua penggugat yang tidak tercampur. 4. Menghukum tergugat untuk mengembalikan dana tunai sebesar 5 miliar rupiah yang terbukti digelapkan dari rekening perusahaan, atau jika tidak sanggup membayar, maka aset pribadi tergugat akan disita dan dilelang oleh negara. 5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Tok, tok, tok. Suara palu itu terdengar seperti musik terindah yang pernah kudengar. Final, mengikat, dan adil. Aku menghela napas panjang, melepaskan beban 5 tahun yang menghimpit dadaku. Rasanya ringan sekali. Seperti baru saja melepaskan ransel berisi batu kali yang selama ini kugendong sendirian mendaki gunung. Tangan Pak Dharma menepuk bahuku pelan. Selamat, Elina. Keadilan sudah ditegakkan. Aku tersenyum pada beliau, mata kami berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, saya mungkin masih jadi istri bodoh yang menangis di pojokan kamar. Di seberang sana, Rendra tampak hancur lebur. Dia terduduk lemas di kursinya, seolah tulangnya telah dicabut satu persatu. Wajahnya kosong, menatap nanar ke arah meja hakim. Dia bangkrut. Dia resmi menjadi duda miskin dengan utang miliaran rupiah yang harus dibayar, utang penggelapan yang kini memiliki kekuatan hukum tetap untuk ditagih. Sidang dibubarkan. Orang-orang mulai beranjak keluar. Aku berdiri, merapikan blazerku, dan bersiap meninggalkan ruangan yang menjadi saksi kemenangan ini. Namun, langkahku terhenti ketika Rendra tiba-tiba berdiri dan menghadang jalanku di lorong keluar. Elina.
Suaranya parau, terdengar menyedihkan. Aku berhenti, tapi tidak menatap matanya. Aku menatap simpul dasinya yang miring. Ada apa lagi? Putusan sudah dibacakan. Kalau kamu tidak puas, silakan ajukan banding. Tapi saranku, hemat uangmu untuk makan, daripada bayar biaya perkara lagi. Tegak kamu, El, ucapnya lirih. Matanya merah, basah oleh air mata yang tertahan. Kamu ambil semuanya. Rumah, kantor, mobil, saham. Kamu mau aku tinggal di mana? Di kolong jembatan? Aku akhirnya menatap matanya. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini hanya berisi rasa kasihan yang dingin. Kamu tidak tinggal di kolong jembatan, Rendra. Kamu masih punya orang tua di kampung, kan? Pulanglah. Minta maaf pada ibumu karena sudah menyanyiakan menantu yang dulu disayanginya. Dan soal mengambil semuanya, aku tidak mengambil hakmu. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku dan orang tuaku. Kamu datang ke hidupku dengan tangan kosong, dan kamu keluar dengan tangan kosong. Itu adil. Tapi aku yang membesarkan perusahaan itu. Aku yang kerja keras. Dia masih mencoba membela diri dengan argumen usangnya. Kamu membesarkannya dengan modal dariku, dan kamu menghancurkannya dengan keserakahanmu sendiri. Potongku tajam. Kamu tahu apa kesalahan terbesarmu? Bukan karena kamu selingkuh. Tapi karena kamu meremehkan istrimu. Kamu pikir aku bodoh. Kamu pikir aku hanya pajangan. Kesombonganmu itulah yang membunuhmu, bukan aku. Rendra terdiam. Dia ingin marah, tapi dia tahu dia tidak punya daya. Dia ingin memohon, tapi harga dirinya, sisa-sisa yang masih ada, menahannya. Saat itu, beberapa mantan kolega bisnisnya berjalan melewati kami. Mereka melihat Rendra, tapi tidak ada yang menyapa. Mereka membuang muka, seolah Rendra adalah penyakit menular. Dulu mereka berebut menyalaminya, kini mereka bahkan enggan menatapnya. Inilah hukum rimba Jakarta. Saat kamu di atas, kamu raja. Saat kamu jatuh, kamu mangsa. Minggir, Rendra. Aku ada rapat dengan direksi baru untuk membersihkan kekacauan yang kamu buat di kantor. Kataku tegas, lalu melangkah melewatinya tanpa menoleh lagi. Aku berjalan keluar gedung pengadilan, disambut oleh cahaya matahari siang yang terik. Langit Jakarta hari ini cerah, biru bersih tanpa awan. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit SCBD berdiri gagah. Di salah satu gedung itu, ada kantorku, yang kini benar-benar menjadi milikku. Tidak ada lagi parasit. Tidak ada lagi kebohongan. Aku masuk ke dalam mobilku. Kali ini, Pak Dharma yang menyetir karena dia bersikeras ingin mentraktirku makan siang perayaan. Saat mobil melaju meninggalkan pelataran pengadilan, aku melihat dari kaca spion. Rendra berdiri sendirian di tangga pengadilan. Dia merogoh sakunya, mungkin mencari rokok, tapi kemudian sadar kotaknya kosong. Dia meremas kotak rokok itu dan membuangnya ke tanah. Bahunya berguncang. Dia menangis. Pemandangan itu tidak lagi membuat hatiku sakit. Itu hanya sebuah adegan penutup dari drama panjang yang melelahkan. Tirai sudah diturunkan. Pertunjukan selesai. Penonton bubar. Dan sang aktor antagonis kini harus menghadapi realitas di balik panggung yang gelap dan sepi. Selamat menikmati hasil panenmu, mantan suamiku. 6 bulan kemudian. Pagi di kawasan Menteng selalu memiliki aroma yang khas. Perpaduan antara aroma embun yang menguap dari dedaunan pohon trembesi tua, wangi tanah basah yang baru disiram, dan ketenangan yang sulit ditemukan di bagian lain Jakarta yang bising. Di sini, waktu seolah berjalan sedikit lebih lambat, memberikan jeda bagi jiwa untuk bernapas. Aku duduk di teras belakang rumah warisan orang tuaku. Rumah bergaya kolonial Belanda dengan jendela-jendela besar dan langit-langit tinggi ini, baru saja selesai direnovasi total. Dulu, Rendra selalu menolak untuk tinggal di sini. Dia bilang rumah ini, angker, dan kuno, lebih memilih apartemen modern yang dingin dan tidak berjiwa. Tapi bagiku, rumah ini adalah sanktuari. Di sini, aku merasakan kehadiran ibu dan ayah di setiap sudutnya. Di sini, aku merasa pulang. Renovasi yang kulakukan mengubah suasana rumah menjadi lebih terang dan lapang, tanpa menghilangkan karakter aslinya. Dindingnya kini dicat putih gading.
Lantainya menggunakan tegel kunci klasik yang dipoles ulang, dan taman belakang dipenuhi dengan bunga anggrek dan tanaman tropis yang asri. Ada kolam ikan koi kecil di sudut taman, gemericik airnya menjadi musik latar yang menenangkan saat aku menikmati teh Earl Grey hangatku pagi ini. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah daun pohon mangga, menciptakan pola bayangan yang menari-nari di atas meja kayu jati tempatku menaruh laptop. Layar laptopku menampilkan grafik portofolio investasi klien. Ya, kehidupan baruku. Setelah membersihkan perusahaan properti peninggalan ayah dan menyerahkan operasionalnya pada CEO profesional yang kompeten, aku memutuskan untuk mengejar passion lamaku yang sempat terkubur, menjadi konsultan keuangan independen. Ternyata, pengalaman pahitku mengaudit kejahatan finansial Rendra memberiku keahlian khusus. Aku menjadi ahli dalam mendeteksi kebocoran aset dan manajemen risiko keluarga. Klienku kebanyakan adalah wanita-wanita yang ingin mandiri secara finansial, atau mereka yang sedang mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk dalam pernikahan. Ironis, bukan? Luka masa laluku kini menjadi obat bagi orang lain. Aku membantu mereka agar tidak menjadi Elina yang dulu, yang buta dan terlalu percaya. Aku menyeruput tehku, merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuh. Rasanya damai sekali. Tidak ada lagi teriakan-teriakan kasar, tidak ada lagi bau alkohol di pagi hari, tidak ada lagi rasa curiga setiap kali ponsel berbunyi. Hidupku kini sederhana, teratur, dan yang paling penting, milikku sendiri. Mataku tertuju pada sebuah buku tebal bersampul kulit coklat yang tergeletak di samping laptop. Itu adalah buku harian lamaku. Buku yang menjadi saksi bisu air mataku selama 5 tahun pernikahan neraka itu. Semalam, aku membacanya lagi untuk terakhir kalinya. Membaca tulisan tangan Elina yang putus asa, Elina yang ketakutan, Elina yang berdoa agar suaminya berubah. Membacanya sekarang terasa seperti membaca kisah orang asing. Aku tidak lagi merasakan sakit itu. Lukanya sudah sembuh, menyisakan jaringan parut yang justru membuat kulitku lebih tebal dan kuat. Aku mengambil buku itu, meraba sampulnya yang kasar, lalu tersenyum. Sudah waktunya. Aku bangkit dari kursi, berjalan menuju laci bufet tua di ruang tengah. Aku memasukkan buku harian itu ke tumpukan paling bawah, lalu memutar kuncinya. Klik. Suara kunci yang berputar itu terdengar seperti simbol penutupan sebuah era. Masa lalu itu sudah terkunci rapat. Aku tidak akan membuangnya, karena itu adalah sejarah yang membentukku, tapi aku juga tidak akan membukanya lagi. Aku kembali ke teras. Ponselku bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Foto profilnya kosong. Tapi hatiku tahu siapa pengirimnya. Aku membuka pesan itu. Isinya singkat, tapi syarat dengan keputusasaan. El, ini aku. Aku pakai nomor teman. Aku dengar kamu sudah renovasi rumah menteng. Bagus ya? El, aku kangen. Aku menyesal. Hidupku berantakan. Amara ternyata cuma benalu, dia tinggalkan aku begitu saja. Aku sakit-sakitan sekarang, kolesterolku tinggi, dan aku dikejar debt collector. Tolong aku, El. Maafkan aku. Bisakah kita bertemu sekali saja? Aku janji akan berubah. Aku rindu masakanmu. Aku membaca pesan itu 2 kali. Dulu, pesan seperti ini mungkin akan membuat hatiku luluh. Dulu, permintaan maaf darinya adalah satu-satunya hal yang kudambakan. Dulu, aku akan berpikir bahwa kewajibanku sebagai istri adalah menolongnya, memperbaikinya, menyelamatkannya. Tapi, dulu, sudah mati. Aku meletakkan cangkir tehku. Menatap langit biru Jakarta yang membentang luas di atas sana. Seekor burung gereja hinggap di pagar teras, berkicau riang seolah menyapaku. Rendra rindu masakanku? Tidak, dia rindu kenyamanan yang kuberikan. Dia rindu dompetku. Dia rindu tempat berlindung. Dia tidak pernah merindukanku sebagai manusia. Dia hanya merindukan fasilitas yang hilang. Dan menyebut Amara benalu? Lucu sekali. Dia lupa bahwa dia sendirilah yang menanam benalu itu dan memberinya pupuk setiap hari. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak dalam diriku. Tidak ada keinginan untuk membalas dengan kata-kata kasar atau menyumpahinya. Yang tersisa hanyalah rasa indifferent, ketidakpedulian yang total. Rasa yang hampa, datar, dan netral.
Dan itulah bentuk balas dendam tertinggi, ketika keberadaan seseorang sudah tidak lagi mampu mengusik emosimu sedikitpun. Dia sudah menjadi abu, debu yang tidak berarti. Jariku bergerak di atas layar ponsel. Aku tidak mengetik balasan. Tidak ada gunanya berdebat dengan hantu dari masa lalu. Aku menekan tombol opsi, lalu memilih menu yang paling tepat untuk situasi ini. Blok kontak. Delete conversation. Pesan itu hilang seketika dari layar, seolah tidak pernah ada. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma bunga kemuning yang sedang mekar. Udara terasa segar, memenuhi paru-paruku dengan harapan baru. Aku melihat jam tangan. Pukul 9 pagi. Sebentar lagi klien pertamaku akan datang, seorang ibu muda yang ingin memulai investasi saham untuk pendidikan anaknya. Aku merapikan rambutku, mematut diri sebentar di pantulan kaca jendela. Wanita yang kulihat di sana bukan lagi Elina yang rapuh. Dia adalah Elina yang matang, elegan, dan merdeka. Senyumku mengembang, tulus dan penuh percaya diri. Aku sudah memenangkan pertempuran ini. Bukan dengan menghancurkan Rendra, tapi dengan berhasil menyelamatkan diriku sendiri. Rendra hanyalah sebuah bab buruk dalam buku kehidupanku yang tebal, dan sekarang, aku sedang menulis bab-bab baru yang jauh lebih indah. Aku kembali duduk, membuka lembar kerja baru di laptopku, dan mulai mengetik. Judulnya, Rencana Masa Depan. Selamat tinggal, Rendra. Dan selamat pagi, Elina. Dunia ini milikmu lagi.